Ketemu lagi dengan Titi Agustina di Manunggaling Kaula Gusti. Baik, kanca kaula, kali ini saya sudah sampai di suatu tempat nih. Nah, perjalanan kali ini kita mau mengulik dan mengupas tentang sejarah tempat ini. Kalian penasaran nggak tempatnya di mana? Yuk ikuti terus di Manunggaling Kaula Gusti. Oke kanca kaula, untuk menuju ke tempat ini kita harus melalui anak tangga. Nah kebetulan anak tangganya itu lumayan sih, nggak terlalu tinggi juga, tapi lumayan. Tetapi kalian nggak usah khawatir, ketika kita menaiki anak tangga ini, kalian bisa melihat kanan kiri pemandangan. Nih, di sini ada air terjun juga. Yuk, ikuti terus perjalanan di Manunggaling Kaula Gusti. Wow, pendopo juga. Oke kanca kaula, kita udah mau sampai di tempatnya nih. Nah, di sini ternyata juga ada area untuk bermain anak-anak. Terus juga di sini ada pendopo. Ketika kalian mau istirahat sebentar bisa di sini. Kalian bisa melihat nih, dari belakang aku udah kelihatan tuh air terjunnya. Luar biasa, setelah kita tadi menaiki anak tangga yang begitu banyak, tapi dibayar dengan pemandangan yang bagus. Baik kanca kaula, ikuti terus yuk. Oke, kanca kaula, kita sudah sampai di air terjun. Nah, sebelum kita sampai di tempatnya yang saya maksud, kebetulan di sini ada air terjun dan pemandangannya luar biasa. Terus juga di sini juga terdapat aliran sungai ternyata. Kalian bisa lihat ya, kanca kaula di belakang saya, air terjunnya luar biasa banget tuh. Pemandangannya tuh bagus, jadi ketika kalian kesini, kalian nggak akan bosen ngelihat sana sini, banyak pemandangan yang bagus. Oke, kanca kaula, ikuti terus perjalanan di Manunggaling Kaula Gusti. Luar biasa kanca kaula. Akhirnya kita sampai. Luar biasa kanca kaula. Sekarang kita sudah sampai di tempatnya. Setelah tadi kita menaiki beberapa anak tangga, tetapi luar biasa dibayar dengan pemandangan yang sungguh kemegahan alam ya. Kalian mau tahu nggak nanti kisahnya apa? Ikuti terus di Manunggaling Kaula Gusti. Nah, sebelum kita ke sana, di sini terdapat pelangnya sejarah singkat dari Gua Selarong itu sendiri. Jadi buat kanca kaula yang mau ke sini, kalian bisa lihat nih, baca nih di sini ada sejarah Gua Selarong. Dan di sampingnya ada tulisan yakni imbauan dilarang corak-coret. Nah, jadi kemanapun kita berada, ketika kita berada di suatu tempat ya yang bersejarah, apapun itu, tolong kurangin hal-hal yang berbau vandalisme, mengurangi coret-coret. Karena apa? Karena ketika kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak melakukan coret-coret nih, tangan kita nggak nakal, kita juga turut melestarikan budaya-budaya atau sejarah-sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Oke kanca kaula, sekarang kita sambil jalan kita mau menuju ke akses gua selanjutnya. Ini di sini kita melalui ini ya, batu-batu juga. Nah di sini ada tetesan-tetesan juga yang berasal dari batu itu sendiri. Tuh, hati-hati kanca kaula, kalau pas hujan kalian datang ke sini agak licin.
Oke Kanca Kawula, kita melewati satu pohon besar yang akar-akarnya ini menempel di dinding gua ini ya. Nih kalian bisa lihat akar-akarnya besar sekali. Tapi di sini yang aku rasain itu energinya besar sekali, tapi lebih tepatnya ke energinya positif. Jadi kalian tidak usah takut. Mereka di sini yang menjaga di sini, pasti semua tempat ada yang menjaga. Tetapi ketika kalian mempunyai niat baik di sini, kalian pasti tetap akan diarahkan ke hal yang baik. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai hal-hal niat atau apapun itu yang berbau tidak baik, ya mungkin kalian akan mengalami beberapa gesekan energi. Mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang mempunyai penglihatan spesial gitu, kalian bisa merasakan kan di sini. Ini dari arah sana, ya dari arah sana ke sini itu gede banget, dan aku ngerasain hawanya itu hangat gitu, maksudnya sejuk tapi hangat, tapi membuat nyaman. Itu yang aku tangkap di sini. Oke, kita lanjut lagi yuk Kanca Kawula. Kanca Kawula, sekarang kita mau ke salah satu tempat. Ini ada sendang, cuman di tengah perjalanan aku agak kurang nyaman ya ketika di dinding-dinding ini banyak sekali coretan-coretan yang sebenarnya tidak patut ya, karena itu bisa merusak beberapa yang memang sudah pembentukan dari alam sendiri, dan itu mengurangi keindahan. Nih seperti ini nih contohnya nih. Nih banyak kan tuh. Jadi kalau kalian kemanapun tempat ya, aku saranin jangan deh, karena selain merusak keindahan, itu bisa mengikis juga loh tempat bersejarah yang perlu kita kembangkan juga. Nah, Kanca Kawula, sekarang kita udah sampai di sendang ya. Sendang aku bilang karena sendangnya nggak begitu besar, cuman bisa lah kalau untuk kalian mau ngambil air. Dan di sini airnya itu alirannya dari air terjunnya tadi. Tapi ini nggak tahu ini bisa diminum apa enggak. Cuman sendang ini mempunyai sejarah tersendiri ketika gua ini ada. Ini buatan manusia, cuma zaman dulu sendang ini tidak terlalu besar seperti sekarang, jadi dia ukurannya lebih kecil, dan memang difungsikan untuk ketika misalnya untuk zaman dulu minum, ataupun kalau misalnya kita mau sembahyang juga, karena nanti kita akan mengupas beberapa hal yang berkaitan dengan Gua Kakung tersendiri. Dan kenapa ada sendang ini juga. Tetap ikuti kami di Manunggaling Kawula Gusti. Oke Kanca Kawula, kita sudah sampai di Gua Kakungnya. Nah sebelum kita masuk, aku mau menjelasin nih mata batin yang aku dapetin. Dari penglihatan aku, jadi ketika kita mau masuk ke sini, itu memang sudah ada yang dipasrai ya. Dipasrai itu mempunyai tanggung jawab untuk menunggu daerah ini. Tapi terutama beliaunya ada di dekat sini atau di seputaran gapura ini. Beliaunya baik, badannya tinggi besar gitu. Tapi auranya itu dingin gitu, berwibawa. Jadi beliau memang dipasrai untuk menjaga semesta ini, khususnya di Gua Selarong ini dan tepatnya di Gua Kakung. Itu aja Kanca Kawula, kita masuk yuk, nggak usah lama-lama. Oke Kanca Kawula, sekarang kita sudah sampai ini di Gua Kakung. Kawasannya berada di kawasan Gua Selarong yang tepatnya berada di Bantul. Nah Kanca Kawula,
saya mau sedikit untuk mengupas beberapa hal mengenai Gua Kakung tersebut ya. Jadi di sini seperti kita tahu, ini Gua Kakung lebih dikenalnya kalau pada zaman dulu ini adalah Gua Buntet atau Gua Buntu. Kalau misalnya orang Jawa bilang itu Gua Buntet itu buntu. Karena di sini tidak ada akses untuk masuk ya. Jadi hanya semacam lubang, dan ini lubangnya ini dulu itu kecil ya. Jadi tidak terlalu besar. Nah, ini sudah diperbesar oleh buatan manusia. Itu kalau saya lihat dari mata batin saya ya. Lalu di sini kalau kita tahu ada pahatan-pahatan dan juga ornamen-ornamen. Nah, di sini ada beberapa pahatan, ada 4 pahatan yang berada di kanan dan kiri, dan juga yang berada di situ ada 1 pahatan itu lumayan besar, dan pada saat ini kalau misalnya Konco Kawula lihat ada beberapa yang menaruh sesaji ya. Nah, ini tergantung kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Tapi saya mau mengupas hal yang perlu kita teladanin dari sejarah Gua Kakung ini yang berkaitan dengan yang Pangeran Diponegoro. Nah, Konco Kawula, Gua Kakung ini pada zaman dulu digunakan oleh beliau Pangeran Diponegoro salah satunya untuk mengatur beberapa strategi perang. Yang kita tahu pada masa dulu memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, dan Konco Kawula yang Diponegoro juga sering menggunakan Gua Kakung ini untuk beribadah. Lebih tepatnya tirakat atau semedi. Tapi tirakatnya itu untuk memprihatini atau lebih tepatnya untuk menirakat hal-hal yang memang pada zaman dulu memang ada semacam bergejolakan ya. Jadi dulu ada perang gitu. Jadi beliau itu mengatur strategi itu berada di sini. Dan juga beliau menggunakan tempat ini juga untuk bersembayang karena beliau merupakan salah satu orang yang taat beribadah. Nah, kenapa beliau itu sembayangnya di sini? Karena dulu memang tempat ini memang sudah sangat tidak asing ya untuk beliau. Karena Pangeran Diponegoro sering kesini dan memang sudah hafal dengan area-area sini. Dan Gua Selarong ini atau lebih tepatnya Gua Kakung ini digunakan oleh beliau untuk salah satunya untuk tafakur ya. Jadi berdoa, terus melakukan beberapa kegiatan tirakat semedi. Untuk pada zaman dulu perjuangan-perjuangan beliau ini bisa kita teladani dengan lebih tepatnya beliau ini sangat taat beribadah ya, taat beribadah, dan beliau juga memasrahkan semuanya itu memang ke Tuhan. Tetapi karena beliau rasa tempat ini adalah satu tempat yang memang aman untuk bisa fokus memanjatkan semua permohonan pada zaman dulu, juga mengatur strategi perang. Jadi beliau sangat sering menggunakan tempat ini untuk melakukan komunikasi dengan beberapa orang yang memang dirasa dipercaya untuk melakukan atau untuk membuat strategi-strategi perang yang dibutuhkan pada zaman dulu. Dan beliau juga sering kesini bersama dengan keluarganya itu untuk melakukan bisa dibilang di sini ini tempat beliau untuk beristirahat juga. Beristirahat dalam arti itu bukan terus tiduran atau apa, tapi beristirahat sejenak dari beberapa hal-hal yang memang dirasa tempat ini bisa untuk beliau itu bisa kembali pikirannya jernih, kembali pikirannya bisa mulai lagi energinya bagus gitu. Karena tempat ini itu berada di ketinggian ya, Konco Kawula. Jadi Gua Selarong ini ya, ini kalau kita tadi tahu saya melewati beberapa tangga ya kan, untuk menaiki dan untuk sampai ke tempat ini kita harus menaiki beberapa tangga. Ya memang ini tempatnya tuh tinggi gitu, berada di perbukitan. Jadi pada zaman dulu bisa dinalar apabila ya Belanda itu tidak bisa melihat beliau beserta pasukannya berada di sini karena memang ini tinggi gitu, berada di dataran tinggi, dan ketika kita melihat di bawah itu belum tentu kita itu terlihat juga. Nah, begitupun apabila kita berada di bawah melihat ke atas itu belum tentu terlihat. Karena sekarang saja berada di area ini tuh banyak sekali pohon-pohon yang besar, jadi bisa dinalar pada zaman dulu itu pasti pohon-pohonnya itu sangat lebat ya, jadi memang tidak terlihat gitu pada zaman dulu. Nah, beliau juga di sini selalu
bersemedi, bertirakat ya. Untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi intens dengan Tuhannya gitu. Karena ini berada di ke dataran yang tinggi, dan memang di sini itu sangat energinya itu positif sekali kalau yang saya rasakan ya. Dari mata batin saya, area ini energinya itu full energi positif. Dan memang beliau Pangeran Diponegoro memiliki keterikatan batin ya antara tempat ini. Jadi tempat ini tuh bisa dibilang untuk healing atau untuk cleansing ya. Terus untuk lebih fokus ke kita ketika berdoa itu lebih dapat gitu loh. Jadi ketika kita berdoa dengan khusyuk, dengan fokus ya kan, itu pasti langsung enak gitu. Lebih bisa merasakan, apalagi bersinergi dengan alam ya, itu permohonannya itu ketika kita berdoa itu lebih ngerasa Tuhan itu pasti menerima gitu. Dan memang beliau Pangeran Diponegoro ini adalah merupakan seseorang yang memang memiliki daya perjuangannya tinggi, taat beribadah, dan beliau juga sering melakukan laku-laku prihatin ya berada di sini. Oleh sebab itu sekarang kita bisa meladeni hal-hal yang memang Pangeran Diponegoro miliki, yakni perjuangannya tinggi untuk memperjuangkan dulu salah satunya untuk keberlangsungan anak cucunya, dan juga ketika beliau itu merupakan seseorang yang religius, taat beribadah, itu sangat mengajarkan kita, apalagi yang kaum muda ini, untuk selalu apapun itu kita pasrahkan ke Tuhan, meskipun kita berada di area yang dimana ini adalah berbau alam ya, karena gua ini adalah bentukan alam. Dan juga beliau, kita harus meneladani perjuangan beliau untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan, dan juga untuk bisa bertahan sampai sekarang ya. Memang Pangeran Diponegoro itu luar biasa karismanya. Jadi konco kaula, ini aja sedikit yang bisa saya sampaikan. Nah, habis ini saya akan lanjut ke Gua Putri. Jadi tetap di Manunggaling Kaula Gusti. Yuk. Oke Kanci Kaula, jadi aku udah ada di sampingnya Gua Putri. Di sini ada air terjun. Nah, air terjun ini pada zaman dulu, kalau yang aku lihat dari mata batinku sendiri, itu beliau menggunakan air terjun ini untuk sebelum sembahyang masuk ke gua, beliau menggunakan air terjun ini untuk membersihkan diri dulu ya sebelum masuk ke gua untuk bersembahyang. Nah, jadi kita tadi di Gua Selarong ini punya 2 air terjun. Di dekat Gua Kakung juga ada, dan juga di dekat Gua Putri juga ada. Begitu aja. Yuk ikuti lagi perjalanan kita di Manunggaling Kaula Gusti. Oke, Kanci Kaula, sekarang kita sudah sampai tepatnya di Gua Putri. Jadi Gua Selarong ini memiliki 2 gua, yakni Gua Putri dan juga Gua Kakung. Nah, pada saat ini kalau misalnya kalian lihat di belakang itu ada Gua Putri. Di situ semacam gua, tapi guanya ini memang gua buatan alam juga, terbentuknya dari alam, tapi lebih diperlebar lagi, dan memang gua itu lebih besar daripada Gua Kakung. Jadi ketika kita masuk bisa menampung beberapa orang yang memang masuk ke situ.
Nah, untuk kaula, seperti tadi saya menjelaskan di Gua Kakung, saya juga menjelaskan di Gua Putri. Jadi Gua Putri ini merupakan tempat yang digunakan oleh selir dari Pangeran Diponegoro, yakni juga istrinya Pangeran Diponegoro, yakni Raden Ayu Siti Ratnaningsih atau Retnaningsih. Nah, beliau sering menggunakan tempat ini selain untuk bersinggah, beliau juga menggunakan tempat ini untuk bersembayang. Nah, di Gua Selarong ini, kenapa kok dipisah antara Gua Putri dan juga Kakung? Ya, karena seperti kita tahu, keyakinan Pangeran Diponegoro pada zaman dulu itu memiliki aturan yang memang ketika sembahyang itu putri sendiri tempatnya dan juga kakung sendiri tempatnya. Dan pada zaman dulu juga gua ini sering untuk melakukan Eyang Raden Ayu Siti Ratnaningsih ini untuk memprihatini atau ikut melakukan tirakat semedi laku prihatin juga di sini untuk bisa mensinergikan hal-hal untuk mendukung juga suaminya tersebut ketika banyak melakukan hal-hal positif tirakat semedi itu di sini. Dan energinya di sini sangat positif. Kalau penglihatan saya atau yang saya lihat di mata batin saya, beliaunya itu sering hadir ketika memang ada orang-orang yang di sini diniatkan untuk memang lebih bersyukurnya ke alam, ke Tuhan gitu, mengagumi. Jadi tidak diniatkan untuk hal-hal yang memang tidak bagus ya. Jadi beliaunya ini memang memiliki aura juga yang bagus juga, energinya luar biasa. Oleh sebab itu beliau sangat berkarisma juga seperti Pangeran Diponegoro juga. Dan beliau pada saat sekarang kita duduk di sini pun beliau sangat menyambut tadi. Saya sudah minta izin dan beliau sangat menyambut dengan baik. Beliau itu merasa berterima kasih sudah mengunjungi tempat-tempat yang memang disediakan oleh alam, yang memang diciptakan oleh Tuhan, dan tempat ini memiliki sejarah yang dirasa memang harus kita uri-uri ya, harus kita budayakan, karena melalui Gua Selarong ini kita tahu perjuangan-perjuangan ya, daya juang yang tinggi yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan yang untuk memberikan kenyamanan anak cucunya kelak. Dan juga kita harus melihat juga sisi religiusnya Pangeran yang Diponegoro yang memang memasrahkan apapun itu, mengembalikan apapun itu kepada Tuhannya, dan tidak terlepas dari taat beribadah yang memang beliau itu miliki. Jadi kita bisa mengambil sisi positifnya ketika kita melihat Gua Selarong, kita pasti tertujunya ke perjuangan-perjuangan Pangeran Eyang Diponegoro yang memang tempat ini dirasa mampu untuk memberikan energi yang baik, energi yang positif, bersinergi dengan alam, dan doa-doa yang memang atau aktivitas sembahyang yang beliau lakukan di sini itu salah satu halnya itu difokuskan untuk keberlangsungan anak cucunya kelak gitu. Jadi perjuangan-perjuangan beliau ya kan memiliki spirit yang tinggi gitu untuk melakukan atau memperjuangkan sesuatu itu. Selain kita juga melakukan usaha, tapi juga diniatkan doa, dan juga kita juga harus meniatkan semua itu dengan laku prihatin dan hati yang bersih. Karena kalau kita memiliki hati yang bersih, batin yang bersih, ya kan, maka kemampuan kita untuk kepekaan dengan alam, kepekaan dengan Tuhan itu pasti akan bagus gitu. Kita akan peka. Semakin kita mengasah batin kita dengan iman, kita asah selalu, pasti apapun yang kita panjatkan di tempat manapun kita berada, pasti dengan seizin Tuhan itu pasti terkabul. Dan itu kita layak mencontoh gitu ya, perjuangan-perjuangan beliau, taat beribadahnya beliau. Jadi ketika kita mempunyai kita memeluk suatu kepercayaan, kita itu ya harus taat untuk beribadah, harus memang melakukan itu iman, dan juga melakukan perbuatan itu harus nyata juga gitu. Dan memang energinya di Gua Selarong ini
memang positif. Kalau yang saya lihat dari mata batin saya, memang ada beberapa penunggu-penunggu di area-area tertentu, tetapi apabila kita mempunyai hati yang baik, niat yang baik, ya, itu pasti hal-hal yang memang negatif itu tidak akan bisa untuk memantul ke kita gitu. Dan sekian perjalanan hari ini Konco Kaula. Besok kita akan membahas atau kita akan melanjutkan perjalanan-perjalanan di tempat-tempat yang memang mempunyai nilai-nilai budaya dan sejarah yang tinggi. Pastinya tetap kalian harus ikuti perjalanan-perjalanan kita hanya di Manunggaling Kaula Gusti.